Roleplay Avontur Dunia Lain bersama saya Sofia Lee sebagai narator dan rekan saya Jingga Yue, Daiken, Iki, dan Aldi. Bab 3. Jejak Digital Masalah. Segmen 1. Kantor Rahasia. Pagi itu, sebelum keberangkatan ke Jakarta, Tensi menepati janjinya. Ia mengajak Sayaka menuju sebuah gedung di Shinjuku, yang di luar tampak seperti kantor biasa. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam, suasananya berubah drastis. Sunyi, terkendali, penuh monitor yang berderet, serta aroma kopi bercampur dengan pendingin ruangan yang dingin menusuk. Mereka berjalan dari lobi melewati koridor panjang menuju ruang utama. Kok suaranya hilang, Kak? Ya, kakak ngomong. Enggak, mereka berjalan dari lobi itu hilang suaranya tadi. Masih ya? Dia aku masuk. Masuk kau parah masuk. nih. Ya udah deh. Lanjut Mereka nih. berjalan dari lobi melewati koridor panjang menuju ruang utama. Tempat ini kok rasanya aneh sekali sih. Dari luar kelihatan seperti kantor yang sepi, tapi di dalamnya penuh orang dengan wajah serius. Karena memang begitu. Dari luar hanya gedung biasa. Tapi di baliknya, ini jantik pengawasan digital Jepang. Namanya Biro Keamanan Digital Nasional. Oh, jadi benar-benar seperti di film spionase ya. Wah, aku agak deg-degan nih, Tensi. Tenang. Kau bersama aku kok. Seorang pria tinggi berseragam hitam melintas, tersenyum melihat Tensi. Oh, Tensi. Lama tidak terlihat di markas. Kau akhirnya muncul lagi. Dan siapa di sini? Hei, Rek. Ini saya kah? Teman lah. Hari ini tepati janji untuk memperlihatkannya yang sebenarnya aku lakukan selama ini. Hajimemashite, saya Kades. Senang bertemu dengan Anda. Wah, sopan sekali. Jarang ada orang luar yang bisa masuk ke sini. Kau benar-benar istimewa, saya Kasa. Kenapa aku malah merasa semakin canggung ya? Biasa saja. Mereka semua ramah, meski terlihat dingin. Mereka melanjutkan perjalanan melewati beberapa pintu dengan sensor. Di lorong berikutnya, seorang wanita dengan rambut sebahu datang menyapa. Tensiku, akhirnya muncul juga. Semua orang sudah mengira kau betah kerja di lapangan terus. Dan, siapa ini? Pacar rahasia kamu ya? Iya, bukan begitu. Aku hanya... Aki, kamu jangan asal bicara. Dia temanku sejak lama. Namanya Sayaka. Soka. Tapi jarang sekali aku lihat Tensi membawa orang luar kemari. Kau pasti orang yang sangat penting untuknya. Oh,
Jangan bilang begitu. Aku malah jadi malu. Aki, jangan ganggu dia. Kita harus segera ke ruang utama. Sudah ada briefing pagi ini. Iya, aku hanya bercanda kok. Tapi senang bertemu denganmu. Saya Kasang. Kalau ada yang bikin kamu bingung di sini, kamu bilang aja sama aku ya. Baik, terima kasih, Fujimori-san. Mereka bertiga lalu berjalan melewati koridor panjang yang penuh panel kaca gelap. Lampu LED putih menyinari langkah mereka. Sayaka terus menoleh ke kanan dan ke kiri, kagum pada teknologi yang dilihatnya. Tenshi, semua orang di sini terlihat serius sekali. Sepertinya mereka itu tidak pernah tersenyum. Mereka sudah terbiasa dengan tekanan. Di tempat ini, kesalahan kecil bisa berarti kebocoran besar bagi negara. Benar, kami bekerja di bayangan agar masyarakat bisa hidup normal di terang. Aku mengerti. Wah, berat sekali ya tanggung jawab kalian. Itulah kenapa ketika Tensi jarang memberi kabar, kau harus maklum ya. Dia selalu sibuk dengan misi. Benar semua alasannya. Selama ini dia menghilang karena pekerjaan ini. Aku tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan keluargaku sendiri. Tapi padamu aku ingin jujur. Suasana jadi hening sejenak. Mereka akhirnya sampai di depan pintu baja besar dengan sensor sidik jari dan retina. Sudah sampai. Ruang utama ada di balik pintu ini. Bersiaplah, kau akan melihat dunia yang berbeda dari apapun kamu bayangkan. Oke, aku siap. Pintu baja perlahan terbuka, menampakkan ruang utama penuh layar raksasa, deretan operator, dan cahaya biru dari komputer super. Segmen 2. Atasan tensi dan anomali digital. Ruang utama penuh dengan layar dan cahaya biru redup. Operator sibuk mengetik, sementara di tengah ruangan berdiri seorang pria berwibawa, Brigadir Kufada, Remi. Begitu Tensi masuk bersama Sayaka, tatapan Remi langsung jatuh ke arah mereka. Ia merogoh ponselnya, membuka sebuah foto lama. Duh, si Aldin hilang lagi. Hilang. Tuh dia. Kalau langsung dialog, Adi. Tensi, siapa di sini? Wajahnya persis sama dengan seseorang yang seharusnya hilang lebih dari 30 tahun lalu. Eco, pasang aku membawanya. Namanya Sayaka. Sayaka. Apa maksud Anda dengan hilang? Lihat baik-baik.
Foto ini diambil dari tahun 2002 di Akihabara. Nama Satoshi Sayaka, usia 17 tahun. Gadis itu menghilang tanpa jejak. Dan kau tidak berubah sedikit pun. Itu benar-benar aku. Tapi bagaimana mungkin Anda masih menyimpannya? Karena kasus itu tidak pernah ditutup. Hilangnya seorang pelajar begitu saja di pusat kota bukan hal sepele. Dan sekarang kau berdiri tepat di depanku dengan wajah yang sama persis. Teco, aku sudah memeriksa sendiri. Dia memang Sayaka. Tapi ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Logika biasa. Jelaskan. Oh, ini aku ya. Hari itu, tahun 2002, aku terseret ke dunia lain. Jiwaku berpindah, dan aku hidup sebagai Sora Ayame, putri mahkota Aether. Waktu berjalan berbeda di sana. Dan ketika aku kembali, tubuhku ya seperti ini, tidak menua. Dari dunia lain. Kau berharap aku percaya begitu saja? Aku percaya padanya. Karena ada bukti lain. Teco, anomali digital yang muncul di Indonesia, BFA. Data yang muncul setiap kali BFA aktif selalu memunculkan jejak nama Sayaka. Battle Viper ya. Pertama kali muncul di tahun 2023. Awalnya hanya radius 20 meter. Sekarang ada yang mencapai 10 kilometer. Dan tiap kali itu terjadi, gangguan digital melumpuhkan jaringan global. Kau bilang namanya selalu terbaca di sana. Ya, entah bagaimana identitas digital saya akan muncul di setiap laporan. Padahal ia tidak pernah ada di dunia lain. Tidak pernah ada di dunia lagi. Tidak pernah ada lagi di dunia ini sejak tahun 2002. Olah-olah, ada bagian dari diriku yang masih terjebak di dalam retakan itu. Kenapa hanya di Indonesia? Kenapa BFA tidak pernah muncul di Jepang, Amerika, atau tempat lain? Di Aether, aku pernah melihat celah dimensi. Retakan itu mencari titik terlemah. Jika hanya di Indonesia yang menjadi pusatnya, berarti di sanalah pintu terbuka. Kau sadar apa artinya ini? Ya, hanya orang seperti saya yang pernah melewati batas dunia yang bisa masuk ke inti BFA tanpa harus hancur. Jadi, kau adalah anomali. Seorang saksi hidup dari dunia lain. Dan mungkin satu-satunya kunci menghentikan BFA. Kalau memang aku harus menjadi kunci itu, aku siap. Aku sudah terlalu lama lari dari masa lalu.
Segmen 3. Keberangkatan ke Jakarta. Pintu baja markas tertutup. Pintu baja markas menutup perlahan di belakang mereka. Angin dingin Shinjuku menyapu wajah Sayaka begitu ia melangkah keluar. Jalanan tampak biasa, ramai, orang berlalu lalang. Tak ada yang tahu apa yang baru saja ia alami di dalam gedung itu. Namun, bagi Sayaka, langkah kakinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sudah menunggu di depan. Remy masuk terlebih dahulu, diikuti Tensi, lalu Sayaka. Mesin mobil menyala dan perjalanan menuju bandara Haneda dimulai. Rasanya aneh. Dari luar, gedung itu tampak biasa saja. Padahal di dalamnya penuh rahasia besar. Dunia yang benar-benar berbeda, tersembunyi di balik pintu. Itulah pekerjaan kami. Semakin biasa suatu terlihat, semakin besar kemungkinan ada rahasia di baliknya. Rahasia tidak pernah hilang, saya kata. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Sama seperti kau hilang tahun 2002. Kini berdiri di sini. Saya masih sulit mempercayai bahwa wajah saya muncul di data BFA di Indonesia. Seolah-olah ada bagian lain dari diriku yang masih tertinggal di sana. Itu sebabnya kau penting. Kau memang ada kaitan. Mungkin kau bisa menemukan apa yang kami lewatkan. Kau harus tahu, saya kesal. Indonesia bukan sekedar lokasi acak. BFA pertama kali muncul di Jakarta tahun 2023. Awalnya kecil, hanya radius 20 meter. Orang-orang mengira itu sebuah visual game. Tapi sekarang, radiusnya bisa meluas sampai 10 km. Bayangkan, satu kota bisa lumpuh total hanya karena itu. 10 kilometer. Seolah dunia nyata bisa ditelan dunia lain. Tepat. Dan setahun terakhir, gangguan digital semakin sering terjadi. Jaringan perbankan, komunikasi udara, bahkan sistem rumah sakit sempat berhenti. Semua terhubung dengan kemunculan BEVA. Dan setiap jejak digitalnya namamu selalu muncul. Kalau begitu, bisa saja aku ini adalah sumber masalah itu. Atau justru satu-satunya solusinya. Mobil melaju di jalan tol menuju Haneda. Lampu-lampu kota Tokyo berkelabat di balik kaca jendela. Saya tangannya sendiri erat-erat, mencoba menenangkan detak jantungnya. Genke data. Kau bilang apa? Kau bilang sesuatu? Tidak, hanya aku teringat nama seseorang. Nama yang pernah berarti besar bagiku. Ken Kedata, nama itu juga muncul di laporan. Anak muda dari Indonesia terlibat secara tidak langsung dengan fenomena BFA. Apa kau mengenal ya?
Dia itu adalah orang yang kutemui setelah 200 tahun terjebak di dunia lain. Kami kembali bersama. Jadi dia ada di Indonesia sekarang. Itu berarti kalian ditakdirkan masih terikat. Mobil berhenti di pelataran khusus Bandara Haneda. Petugas keamanan sudah menunggu, memberikan akses langsung ke jalur diplomatik. Mereka bertiga berjalan cepat menuju terminal keberangkatan. Aku belum pernah kembali ke dunia ini dengan cara resmi seperti ini. Ini rasanya seperti mimpi. Bandara, pesawat, semua hal yang dulu terasa biasa, kini terasa asing bagiku. Kau akan terbiasa lagi. Dunia ini memang berubah sejak tahun 2002. Tapi beberapa hal tetap sama. Pastikan boarding berjalan tanpa hambatan. Identitas saya akan tetap dirahasiakan. Dia bukan penumpang biasa. Saya bukan agen, bukan tentara. Saya hanya orang yang hilang terlalu lama. Apa pantas saya menerima perlakuan istimewa seperti ini? Pantas atau tidak, kau adalah kunci dari krisis ini. Perlakuan istimewa hanyalah konsekuensi. Kalau begitu, saya harus benar-benar siap. Kami ada di sisimu. Kau tidak sendiri. Pintu gerbang keberangkatan terbuka. Denting suara pengumuman bandara bergema di udara. Langkah kaki Sayaka terasa berat, namun di setiap hentakannya ada tekad yang mengeras. Perjalanan menuju Indonesia telah dimulai. Dan bersama itu, kebenaran tentang BFA, masa lalu, dan takdirnya sendiri menanti.